Ada makanan halalan thayyiban, halal dan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makanan bersih tetapi tidak halal. Yang ketiga, ada makanan halal tetapi tidak bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fa inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasyakirin wasyahidin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di awal khutbah kita hari ini selaku abdum minallah, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ataki poler sesena pengalah ta'ala, maka terlebih dahulu kita bersyukur dan bertahmid kepadanya. Termasuk yang perlu kita syukuri adalah kita masih berada suasana bulan Ramadan, hari terakhir, hari Jumat berkah. Jadi mudah-mudahan puasa kita ini nilainya, pahalanya lebih baik karena ditutup dengan salah satu hari yang mulia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini masih berada dalam suasana aman, sejahtera dibanding dengan saudara kita yang ada di negara lain. Ada yang masih berperang. Situasinya yang seperti itu tentu dalam beribadah kepada Allah tidak fokus, Pak. Pikirannya tentu tidak maksimal untuk beribadah kepada Allah, karena tentu pikirannya adalah bercabang-cabang. Kita ini seluruh bangsa Indonesia alhamdulillah dalam keadaan suasana aman, mudah-mudahan seperti itu selama-lamanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, tadi saya telah bacakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sebagian apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, halal lagi bersih. Halala nama pacing. Di Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kita itu makan. Persoalan makan, Pak, sebenarnya. Namun ini dena suruh di pengalah ta'ala mandeto
mesoki iman deto, melupuki iman deto. Apalagi perintah Allah. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi. Makanlah sebagian, tidak semuanya. Mimma sebagian. Kalau kita ini makan sembarang, Pak. Yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang tidak jelas dimakan, masih ragu-ragu juga dimakan. Maka Allah mengingatkan kita, mimma, hanya sebagian. Sebagian yang mana itu adalah halalan thayyiban, halal lagi bersih. Ternyata saya melihat, saya berpendapat, makanan itu Pak bisa dibagi ke dalam 3 bagian, 3 macam. Kalau di dalam Al-Quran itu secara sederhana Allah mengingatkan kepada kita adalah halalan thayyiban, tetapi saya melihat ada 3 macam. Pertama, ada makanan halalan thayyiban, halal dan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makanan bersih tetapi tidak halal. Yang ketiga, ada makanan halal tetapi tidak bersih. Tentu kita bertanya, yang mana contohnya? Ada makanan halal lagi bersih, ada makanan bersih tetapi tidak halal, ada makanan halal tetapi tidak bersih. Kalau makanan halalan thayyiban, halal lagi bersih, contohnya kalau kita berusaha mencari rezeki, saya kira itu Pak, saya yakin cara kita itu mencari rezeki macam-macam Pak, akhirnya sama, tetapi pekerjaan kita berbeda-beda. Ada pegawai, ada pedagang, ada petani, bahkan ada pelaut. Ini semua potensi yang diberikan kepada Allah kepada seluruh hambanya. Silakan pilih, tergantung dari potensi kita, bakat kita, kemampuan kita. Sebab satu pekerjaan kalau dipaksakan, yang tidak ada bakatnya di situ mau dipaksakan tentu tidak maksimal. Ada tentara, ada sipil, tergantung dari itu semuanya disiapkan oleh Allah yang mana kita pilih untuk mencari rezeki untuk kita makan. Contohnya kalau pegawai, karena pegawai itu Pak ada juga menyebabkan tidak halal, ada juga halal. Seperti pegawai dulu, maunya pegawai maunya, tetapi saya lihat Pak, kalau di kota dengan di daerah dengan di desa, kalau di kota itu Pak pegawai disiplin, tetapi kalau di desa, di kampung, mapak guru toy magalut toy, bagaimana mau halal? Seharusnya mengajar pada waktu pagi, lo kayolo sampai tanggal sok, napa Pak Guru, halal atau bagaimana? Tetapi kalau di kota saya disiplin Pak, karena kalau pegawai itu jam 7.30 harus datang on time. Lewat itu maka bukan halalan thayyiban. Tetapi kalau on time 7.30 datang, itu namanya menghasilkan rezeki halalan thayyiban, halala nama pacing. Kalau pedagang bagaimana? Itu pedagangnya Pak, madu berdupat itu karakternya. Apalagi pedagang yang menggunakan timbangan, itu dacinya ada yang bilang, saya dengar apa benar atau tidak, kita sering berbicara sederhana. Ada di antara pedagang itu dacinya di setel dulu,
Kumabalui nasa cedi kilo, ternyata dia ini kena cedi kilo. Bukan halalan tayyiban itu Pak. Kalau 1 kilo, ya 1 kilo sudah mendapatkan rezeki halalan tayyiban. Sama-sama mau makan. Kita ini mencari rezeki. Pamasena pengalah Ta'ala bermacam-macam. Tetapi intinya kita mau makan. Kemudian yang kedua, ada makanan halal tetapi tidak bersih. Contohnya, kalau kita mendapatkan seekor sapi mati di pinggir jalanan, kelihatannya masih segar, gemuk, kelihatannya masih bagus dimakan. Halal tetapi tidak bersih. Mengapa dia bangkai Pak? Nule Pak kabang katona rupandaki sapi. Tolong ke di warungnya sapi yang tidak pernah disembeli. Sapi mati mantoro Pak. Nah sapato mandra di warungnya sapi mati, memang sapi mati karena ada yang disembeli, ada tidak. Tetapi kalau orang yang hati-hati, ada di antaranya memang tidak mau makan di warung karena ternyata ada yang seperti itu. Ayam yang dipotong. Coba lihat Pak, di penjual ayam itu caranya menyembeli. Nalako bawal lo nanapako dia nak bismillah. Itu termasuk bangkai Pak. Maka sebaiknya itu semua, seandainya semua pemotong, Pak balumanu, Pak bulu apa, perlu diberikan pembelajaran Pak. Kalau perlu ditatar, kalau menyembeli hewan harus baca basmalah. Nah kelihatan ada Pak, apalagi kau buru-buru mau lebaran situasi sekarang. Nah ala menunggu lalu kau tuh pakai bawang dega. Jadi kotanya pengen lima bismillah. Jadi kalau hanya seperti itu, ini pengen lima bismillah Pak, supaya ayam dibeli bukan dalam arti bangkai. Mudah-mudahan penjual tidak selamanya seperti yang begitu kita lihat, yang begitu kita alami. Coba perhatikan dalam situasi lebaran ini Pak, malepet ibadah, semua penjual ayam itu penuh. Mudah-mudahan mereka itu adalah memberikan ayamnya bukan dalam bentuk bangkai. Halala naiya kia de nama pacing. Ada makanan bersih tapi tidak halal. Pernah saya dengar begini, ada orang lewat di kebunnya orang, ada kelapanya, ada mangganya. Ketika dia lewat, dia haus, medekai, tapanalai kalukunan, dia itu nasa makada masahaba maka dinaseng. Si anu walai loka meloi kalukuta. Mana kata melo kaluku dega gunana? Sudah dimakan baru dilapor. Tapi maka dikunna kaluku au dia itu nah halal aja tuh makan nih Pak, makan nih. Kurang diandre. Jadi sebaiknya itu kalau dia alanu na tahu di podua yolo di Padang. Termasuk tuh biasa ada mangga di depan rumahnya orang. Tak gatu-gatu meridi megalong-galoko macam ni. Tepalalo kikoro, jangan ambil Pak, walaupun satu. Kalau kira-kira hanya satu, dua lisi semua, kira-kira punana. Iro pawe itu tu kapan asake kapi ya ko doa batu mo Pak. Di mo dua. Wa ngaji tapi macina ka meloi kota Cibatu doa batu. Tentu maka ditahu alamina alanimbe saya halalkan. Dia ada yang begitu melau bukan doa batu, mark atau kantong. Maka yang punya mangga seperti itu tidak halal. Jadi janganlah. Terutama ada yang seperti itu. Persoalan pekerjaan jangan ada di antara kita ini memandang rendah di antara saudara kita. Sama halnya petani. Itu pekerjaan petani itu Pak, kelihatannya yang dikerja adalah tanah,
ternyata tanah itu adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah. Maka petani itu ketika dia menggarap tanahnya apa? Dapat pahala karena benda yang digarap itu adalah sedang bertasbih kepada Allah. Petani itu Pak, petani. Dan saya nilai, saya lihat yang paling banyak sedekahnya itu Pak, dibanding dengan pekerjaan yang lain adalah petani. Contohnya petani Pak, kopurai panen. Biasanya itu Pak, kopura magalu iro tetangganya 05 nama baca-baca Pak. Syukuran. Nih di pegawai kopura ki materi magadi. Kemudian kami kata syukuran i pegawai. Nah momen dekat jadi gak syukuran. Sedekahnya kurang. Nah itu petani Pak, ketika menggarap sawahnya itu, nandre manu-manu, itu burung-burung yang memakan padinya seorang petani adalah sedekah bagi dia. Persoalan makanan, ada sebuah kisah yang begini. Itu Nabi pernah diundang oleh sahabat makan-makan. Itu Nabi biasanya diundang, dia juga panggil sebagian sahabatnya untuk bersama-sama dengan menghadiri undangan yang diundang kepada Nabi. Nah ketika Nabi selesai makan, itu biasa di payah kepuran ni mandre minum mesoni magalopan dingin duduk-duduk istirahat. Itu Nabi waktu itu Pak, setelah dia makan Nabi menangis Pak. Wahwa ya baki. Maka ada di antara sahabat bertanya, limaza ya baki ya Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Apa dia bilang? Wahai sahabatku, makanan-makanan yang seperti tadi ini kita telah makan, dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata-nyata yoli kiro Pak, nyata-nyata diundang, masih ditanya oleh Allah kepada kita. Apalagi kalau ada makanan tidak jelas, tapi engkau moliki mandre-andre matunu manu di tahun nama kada. Engkau makerja manaro, ternyata tukang begal, coba tahu manuna tina tiket sewenni noliki matunu manu magani. Dia ada Pak ini, kalau engkau tahu moliki mandre, tidak pikir, insya Allah sebentar. Ternyata pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanlah sesuai dengan petunjuk perintah dari Allah, halalan thayyiban, halala nama pacing. Demikian kira-kira yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an lazim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.